Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Fakta Hukum Indonesia, ruang dengan mengupas kebijakan publik, membedah tata kelola pemerintahan, dan menghadirkan suara-suara dari para pengambil kebijakan. Hari ini kita bersama narasumber yang istimewa, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi, Ibu Dr. Hajah Ani Rukmini, MIKOM. Komisi 2 adalah garda terdepan dalam pengawasan sektor ekonomi daerah, mulai dari pertanian, perdagangan, UKM, perikanan, hingga komunikasi dan pariwisata. Kita akan membahas sejauh mana DPRD hadir dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi yang adil dan berpihak pada rakyat. Mari kita gali bersama Bu Ani. Selamat datang dan terima kasih Bu Ani sudah. Selamat datang. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin ada sedikit salam kenal dulu dari Bu Ani selaku Ketua Komisi 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Rukmini, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada 9 mitra Komisi 2, ya. Tadi sudah disebutkan sebagiannya. 1 Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Diskominfo, Disbudpora, Dinas Pariwisata. Oke, baik Ibu, di podcast kali ini kita akan membahas dengan beberapa pembahasan. Mungkin yang pertama yang ingin kami gali informasinya adalah Komisi 2 bermitra dengan banyak dinas itu ya? Iya, ada 9. Pertanian, perdagangan, UKM, ya kan, dan lain-lain ya. Apa strategi Ibu dalam memastikan program-program sektorial tersebut supaya benar-benar menjaga masyarakat kecil Ibu nih? Iya. Ya, dukungan kami selaku Ketua Komisi 2 bersama teman-teman juga Komisi 2 dengan mitra kerja kami tentu sesuai dukungannya seperti apa, tentu sesuai dengan tupoksi kami. Yang pertama tentu saja dukungan anggaran, ya, kemudian dukungan regulasi dan dukungan pengawasan. Ya, dukungan regulasi seperti misalnya Dinas Pertanian, kita berusaha untuk memastikan seperti perda lahan pertanian itu bisa diterbitkan di tahun ini, di bulan ini ya, mudah-mudahan di bulan Juli atau Agustus ini. Karena itu penting. Dengan adanya perda tersebut kita bisa punya goodwill ya, bahwa ada lahan-lahan walaupun di perda itu nggak disebutkan berapa hektar, tapi ada lahan-lahan yang nanti akan dipertegas entah itu di Perbub atau di RPJMD yang menjadi lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan. Itu sebetulnya untuk menjaga marwah Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari entitas Jawa Barat, lumbung padi Jawa Barat. Dan itu juga akan memperkuat ketahanan pangan ya. Ya, tentu saja dukungan anggaran diperlukan ya, seperti itu. Nah, kemudian Dinas UMKM ya, kita bagaimana memperkuat peran UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor real ya. Kalau bicara UMKM dan koperasi berarti sasarannya itu adalah para pelaku UMKM dengan omsetnya di bawah 1M. Nah, kita tahu pelaku UMKM itu sektor real yang perlu difasilitasi, dibina oleh pemerintah, karena dia cenderung akan membangun komunitas ekonomi mandiri ya, ketika melepaskan ketergantungan masyarakat ya untuk dukungan agar pekerjaan bisa dipekerjakan di sini gitu kan ya, karena kita juga kawasan industri, tapi kan itu sesuatu yang di luar kendali kita, dalam tanda petik luar kendali para pelaku warga masyarakat itu sendiri. Nah, yang paling mungkin adalah bagaimana UMKM itu kemudian difasilitasi ya, didukung ya, agar bergeraklah pertumbuhan
ekonomi. Saya pernah baca referensi justru UMKM pada masa krisis moneter ya, yang disclaimer sih, tapi pernah dapat referensi justru ketika semua perusahaan-perusahaan besar kolaps ya, UMKM justru makin maju, dan waktu COVID kan bergeliat UMKM, itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul struggle lah, ya, menghadapi berbagai situasi kondisi gitu kan ya, seperti itu. Oke, baik, luar biasa nih penjelasannya Bu ya, sangat komprehensif ya kan gitu. Oke, baik Ibu nih, untuk yang selanjutnya di tengah tantangan era digital Bu ya, post pandemi, bagaimana Komisi 2 mendorong Dinas Diskominfo dan untuk memperkuat sistem informasi publik yang transparan dan terintegrasi di kabupaten. Iya, saya pikir keberadaan Diskominfo itu satu keniscayaan, ya kan, karena kita sudah masuk ke era digital dan pemerintah harus masuk pada sisi itu, ya, karena semua sekarang tergantung ya sangat dengan digital. Ya, sekali lagi dukungannya kembali kepada memperkuat anggaran, regulasinya, juga pengawasannya. Yang memperkuat anggaran tuh agar tercapailah fasilitas-fasilitas digitalisasi di berbagai sektor, di berbagai dinas itu dengan lancar. Ya, juga apa ya namanya, harusnya bisa menghemat biaya dan waktu karena semua sekarang bisa lewat digital. Nah, oleh sebab itulah ketika semua dinas, baik dinas kependudukan, dinas dan yang lainnya gitu ya, semua menggunakan flash digital, kan tentu gangguan-gangguannya diperkecil. Nah, itu yang kita dorong. Apakah dengan bandwidth, walaupun itu katanya mahal deh ya, tapi itu saya tanyakan gitu ya. Kalau emang kelemahannya ada di situ gitu. Ya, biar ya, tapi sisi lain ya Diskominfo juga harus membuat masyarakat tuh bertanggung jawab. Kan digital tuh udah kayak pisau, bisa